Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada subuh ini saya ingin menguraikan kembali, mungkin juga sudah pernah dibahas, Surah Ali Imran ayat 100. Surah Ali Imran ayat 14, bukan 100 ya, ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal har. Zalika mata'ul hayatid dunya. Zalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di dalam ayat ini Allah menerangkan ada 6 hal yang membuat manusia itu terpedaya di dunia ini. Ya. Sehingga manusia-manusia itu kehilangan arah. Dia tidak yakin bahwa akan ada lagi kebahagiaan yang lebih hebat daripada yang 6 itu. Allah sebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu yang pertama adalah kecintaan kepada wanita. Jadi kalau kita laki-laki cinta kepada wanita, kalau wanita tentu cinta kepada laki-laki. Bolehkah kita cinta kepada lawan jenis? Boleh. Itulah fitrah manusia. Tetapi harus dilandasi dengan syariat, tentu jalannya melalui pernikahan. Harus dengan cara menghalalkan dengan cara pernikahan. Berapa banyak zaman sekarang ini orang hancur hidupnya gara-gara memperturutkan keinginan kepada sang wanita yang menggoda. Ya, di luar sana banyak wanita-wanita yang menjajakan diri dengan kecantikan yang dia milikinya. Kita laki-laki itulah yang jadi persoalan. Orang yang lemah iman, habislah uangnya. Anak dan istrinya kurang belanja di rumah, dia asik memperturutkan keinginannya untuk cinta kepada wanita. Ada orang yang pergi merantau jauh-jauh, dapat uang, dia habiskan uang itu untuk bersenang-senang dengan wanita yang tidak halal baginya, tidak nikah. Itu adalah neraka bagi dia di dunia ini. Nanti neraka nanti dia di akhirat nanti. Ya, jadi berhati-hatilah kita. Karena wanita kita bisa bahagia, tapi karena wanita juga kita bisa sengsara. Banyak anak-anak sekolah yang hancur karirnya, hancur sekolahnya, tak melanjutkan. Gara-gara dia keinginannya mencintai seorang wanita atau wanita mencintai seorang laki-laki. Jadi keindahan atau keinginan yang pertama manusia itu yang membuat mereka hancur adalah karena memperturutkan keinginannya mencintai seorang wanita atau mencintai lawan jenisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi boleh kita mencintai wanita itu, tapi dengan cara melalui pernikahan yang sah. Banyak juga zaman sekarang orang katanya nikah siri segala macam itu. Itu hati-hati kita. Terutama bagi perempuan, apapun persoalan nanti kalaupun nikahnya sah nanti orang tuanya yang menikahkan,
Tetapi nikah siri itu, perempuan yang dinikahi itu tidak mendapatkan hak daripada harta daripada sang laki-laki. Jadi hati-hati kalau menikah yang sah lewat jalur ketetapan hukum agama melalui pemerintah, yaitu Kementerian Agama atau KUA-nya setiap daerah masing-masing. Jadi para wanita jangan mau hidupmu hancur gara-gara nikah siri, nikah yang ndak tahu tak siapa-siapa walinya. Nah, itu banyak yang terjadi zaman sekarang ini. Walinya diperjualbelikan, walinya dicari-cari saja. Itu ndak sah nikahnya. Nah, itu yang berbahaya itu. Yang kedua, wal banin. Nah, cinta kepada banin. Banin itu anak laki-laki. Jadi kalau orang-orang Arab itu dulu bangga kalau anak yang lahir itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan yang lahir mereka merah mukanya. Kenapa? Katanya wanita itu katanya membuat malu katanya. Jadi kita cinta kepada anak. Mau laki-laki maupun perempuan anak kita, anak adalah mahkota dalam hidup. Berapa banyak zaman sekarang ini orang yang begitu lama menunggu kehadiran anak. Nabi Ibrahim alaihissalam berapa lama dia menunggu kehadiran seorang anak. Sampai akhirnya anak yang ditunggunya tadi disuruh pula oleh Allah mengorbankannya. Demikianlah lahir nanti Nabi Ismail. Setelah itu nanti dari ibu yang berbeda lahir pula namanya Ishak. Itu apa? Begitulah pentingnya anak. Nah, karena anak ini banyak orang sayangnya luar biasa. Betul, boleh. Tapi jangan sampai gara-gara sayang terlalu kepada anak kita menghalalkan segala cara. Kan ada anak yang ngancam-ngancam orang tuanya. Ayah kalau ndak belikan saya moge katanya mobil gede saya nggak mau sekolah. Nah, kan ngancam-ngancam nama itu. Anak yang sudah mulai mengancam-ngancam orang tuanya itu bukanlah anak yang baik. Berilah dia pendidikan anak kita itu supaya betul-betul anak itu anak yang qurrata ayun. Anak menjadi penyejuk hati. Jangan menjadi anak yang aduwallakum, menjadi musuh bagimu. Sebab ada 4 kategori anak dalam Al-Quran itu. Yang pertama, anak qurrata ayun, anak sebagai penyejuk hati. Ada anak sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Ada anak sebagai hiasan dunia, perhiasan. Nah, ini mau kita jaga. Ada anak sebagai aduwallakum, sebagai musuhmu. Anak yang menjerumuskan orang tuanya kepada neraka, itu namanya anak aduwallakum. Jadi anak sebagai penyejuk hati itu adalah anak yang kita didik dengan ilmu agama, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tentu diawali dengan contoh teladan yang baik daripada kedua orang tuanya dan diberikan makanan yang halal. Boleh kita sayang pada anak, boleh. Tapi jangan sampai gara-gara sayang sama anak, kita menghalalkan kehidupan kita perturutkan saja. Apa yang dia mau kita bebaskan saja, itulah yang menghancurkan. Apalagi kalau anak sudah masuk kepada terkena pergaulan bebas narkoba, itu sangat berbahaya. Ya, jadi kita cinta kepada anak. Dan itulah keinginan kita pulang dari kerja, jumpa anak tuh sembuh sakit kita itu rasanya. Capek kita itu sudah hilang jumpa dengan anak dan cucu dan sebagainya. Itu merupakan buah hati kita, ya. Tetapi kalau anak terlampau sayang kita pada anak, lalu kita perturutkan keinginan anak, itu juga berbahaya. Betapa banyak zaman sekarang anak yang membunuh orang tuanya. Terlambat orang tuanya ngasih uang, dibunuhnya orang tuanya.
Nah, itulah bahaya itu. Yang kedua, wal banin. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Nah, keinginan yang ketiga yang membuat kita hilang arah adalah menginginkan harta yang banyak, terdiri daripada emas dan perak. Boleh, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Silakan. Silakan Bapak Ibu cari emas yang banyak. Tapi sekarang emas itu mahal harganya. Emas itu merupakan simbol kekayaan. Banyak orang punya emas. Kalau orang tua-tua kita dulu disimpannya emas, masukkan dalam kaleng, nanti sudah berkaleng-kaleng nyimpan emas. Ya. Dah dikeluarkan zakatnya. Dia mati dia, dijual orang lah emas tadi. Dia nggak tahu siang malam lagi cari emas, ternyata emas itu orang rupanya yang menikmatinya. Nah, itulah. Boleh kita memakai itu, boleh kita belinya itu, tapi kita ada rambu-rambunya. Jangan sampai berlebihan. Ada orang yang pulang dari Mekah, dibalutnya badan itu dengan emas, Pak. Saya itulah heran saya nengoknya. Apakah itu merupakan konten apa anda tahu saya. Seperti kalaulah itu tidak konten tapi hanya untuk apa kita menengokkan kepada orang banyak, dia beli emas banyak di Mekah, itu tidak bagus itu. Pulang dari Mekah itu tunjukkan sikap tawadhu, sikap qanaah, sikap sederhana. Ini tidak dibalutnya badan itu dengan emas tuh. Itu tidak bagus begitu. Jadi punya emas boleh, tapi dapatkan cara yang halal, gunakan pula dengan cara yang halal. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal khailil musawwamah. Itu punya kuda pilihan. Kalau zaman sekarang kudanya, ada juga orang punya kuda tapi banyak kendaraan. Kendaraan mewah. Boleh kita beli kendaraan mewah, boleh, tidak apa-apa. Asal ada uang, boleh, silakan. Tapi kadang-kadang ada orang yang beli mobil mewah tuh gonta-ganti itu untuk cari sensasi, untuk supaya orang memuji dia. Jangan begitu. Kita beli mobil itu untuk kebutuhan. Ya. Saya selalu diapa oleh jemaah. Buya katanya tukarlah mobil Buya itu lagi, jangan mobil Agya juga lagi, tukar dengan mobil Pajero Sport katanya, Fortuner atau Alphard segala macam. Nggak sesuai, saya bilang. Kita harus sesuaikan apa kebutuhan kita apa. Gara-gara orang sekarang mencari bukan kebutuhan yang dia cari, Pak, keinginan, gonta-ganti supaya di kampung itu dia yang paling mahal mobilnya. Jangan. Kita beli kendaraan, pakailah kendaraan. Gunakan kendaraan kita pergi beribadah ke masjid, itu bagus. Ini banyak kendaraannya tapi tidak pernah nengok ke masjid. Tidak pernah sampai ke masjid mobilnya itu. Ya, belilah. Jadi harta banyak berupa kendaraan, boleh pakai, boleh beli. Tapi berdasarkan kebutuhan. Ada yang punya mobil pribadi saja 25 sampai 40. Untuk apa sebanyak itu? Untuk apa? Belilah kendaraan yang berdasarkan kebutuhan kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah wal an'am. Yang kita keinginan yang kelima adalah binatang ternak. Punya sapi, punya kerbau, punya ayam, segala macam. Silakan. Tapi gembalakan. Kadang-kadang banyak zaman sekarang ini, Pak, terjadi. Berkeliaran itu. Kerbau berkeliaran, sapi berkeliaran di jalan tuh. Kadang-kadang melintas jalan, banyak korban jadinya. Jadi Bapak punya ternak, silakan beternak. Buatlah tempat ternak kita itu, pagar dengan baik. Saya baca sejarahnya para nabi-nabi terdahulu itu kerjanya mengembala, Pak, mengembala kerbau, mengembala kambing, ya, mengembala domba, itulah. Karena dengan mengembala itu banyak ilmunya di sana, dapat tuh ilmu sabar. Mengembala kambing itu kalau tidak sabar kita apa ya? Saya sudah
Pernah mengembala kambing itu dulu. Waktu kecil saya dibelikan kambing oleh orang tua saya, itulah kerja saya. Bawa ke sini kambing itu diikatkan di pohon, duduk kita di situ baca buku. Nanti dibawa lagi. Nah, sebenarnya dibuatkan tempat tersendiri. Kalau di Arab itu ada juga orang yang mengangkutkan rumputnya itu untuk ternak itu. Boleh kita beli ternak, boleh. Tapi ternak kita jangan mengganggu orang lain, jangan menghabiskan tanaman orang lain. Terakhir yang keenam adalah walhar, punya sawah ladang kebun. Orang ada punya kebun sawit beribuan-ribuan hektar. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Silakan Bapak punya kebun, silakan Bapak Ibu punya sawah. Tapi jangan sampai melalaikan kita beribadah kepada Allah. Nah, kadang-kadang karena sudah pergi ke ladang, dah ingat lagi, tidak pernah nengok ke masjid lagi Pak. Asik aja dia dengan ladang dah itu. Itu tidak boleh. Silakan Bapak punya. Mau punya sawit, mau punya rambutan, mau punya jeruk, silakan, ada apa-apa. Tapi jangan larut dengan tani kita itu. Tidak pernah ke masjid lagi, tidak pernah wirid pengajian lagi. Apa kata Allah dalam ujung ayat? Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya kesenangan dunia sementara itu. Ada yang lebih hebat dari itu, yaitu namanya sorga. Kebahagiaan di sorga itulah sesungguhnya kenikmatan yang tiada tara, tetapi itu akan kita peroleh melalui syarat yang apa? Yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kita mendapatkan yang lebih baik daripada yang enam itu, kata Allah, disebutkan qul a'unabbi'ukum bi khairi min zalikum. Katakan Muhammad kepada umatmu itu, maukah ditunjukkan ada yang lebih hebat daripada yang enam itu lagi? Apa itu? Lillazina taqaw. Ini syaratnya takwa. Bertakwa kita kepada Allah. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka Allah balas dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan disitulah khalidina fiha. Jadi dia kekal di dalamnya itu. Wa azwajum mutahharah wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Jadi kalau kita mau menginginkan yang lebih hebat daripada yang enam tadi, yang enam tadi sementara. Kalau yang di akhirat itu selama-lamanya kita miliki. Tapi syarat yang paling kita harus ikuti adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mutiara ilmu pagi. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan kehidupan kita ini, Allah tunjukkan jalan yang benar. Allah berikan kita keselamatan hidup dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.